Assalamualaikum anak-anak SD Istiqomah kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C, dan kelas 1D. Bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat ya. Keluarga kalian juga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Pak Septi. Hari ini hari Senin ya, hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Nah, sekarang kita sudah masuk di minggu ke-6. Minggu ke-6 atau ke-7 ya. Hari pertama pembelajaran jarak jauh SD Istiqomah. Seperti biasa, hari ini Pak Septi akan membuat materi tentang PLH ya. Nah, di minggu kemarin PLH-nya kita sudah menyelesaikan bab 1. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 2. Di bab 2 ini kita akan belajar mengenal jenis-jenis lingkungan. Nah, Pak Septi sebelumnya mau tanya dulu nih. Kalian masih ingat nggak ya? Apa sih lingkungan itu? Nah, kalau sudah agak sedikit lupa, Pak Septi akan sedikit mengingatkan ya. Kalian boleh menyaksikan dulu sebentar video berikut ini. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu benda hidup ataupun benda mati. Lingkungan adalah sesuatu yang menunjang kehidupan kita. Jika tidak ada lingkungan, maka kita tidak akan bisa hidup. Lingkungan pun berbagai macam. Ada lingkungan yang bersih, ada juga lingkungan yang kotor. Nah, lingkungan yang bersih akan membuat kita nyaman belajar. Sebaliknya, jika lingkungan kita kotor, maka kita tidak akan nyaman untuk belajar. Maka jagalah lingkungan kita agar selalu bersih ya. Lingkungan dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada lingkungan benda hidup dan ada lingkungan benda tak hidup atau kita sebut dengan benda mati. Kedua benda ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Contohnya benda hidup atau makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Kita bisa manfaatkan untuk konsumsi makan kita. Dan kita juga bisa menggunakan benda mati atau benda tak hidup untuk keperluan kita belajar, menulis, dan hal lainnya. Seperti meja dan buku atau pensil. Jadi lingkungan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Anak-anak, dari video tadi kita sudah tahu ya apa itu lingkungan. Jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati. Jadi kita bedakan ya, lingkungan itu menjadi dua jenis, yaitu lingkungan makhluk hidup dan benda-benda mati. Makhluk hidup, benda-benda mati. Nah, jadi lingkungan ini bagi menjadi dua jenis. Yaitu pertama lingkungan makhluk hidup dan yang kedua lingkungan benda mati. Di pelajaran PLH kita menyebutkan lingkungan makhluk hidup itu dengan sebutan lingkungan biotik ya. Sedangkan kita menyebutkan lingkungan benda mati itu dengan lingkungan abiotik. Coba kalian lihat, Pak Septi punya satu buah gambar nih. Gambar apakah ini? Ya, ini gambar manusia. Nah, kalau manusia itu masuk ke lingkungan apa ya? Ya, bagus. Masuk ke dalam lingkungan biotik. Ya, kenapa lingkungan biotik? Karena manusia termasuk ke dalam jenis makhluk hidup. Ya, oke, Pak Septi tampil ya di sini ya. Manusia. Nah, ya. Ini gambar apa ya? Coba kalian lihat ke sini. Ya. Oh, betul. Ini gambar meja. Kalau meja masuk ke lingkungan apa, sayang? Lingkungan abiotik karena meja termasuk benda mati. Coba lihat gambar apa ini? Bagus, tumbuhan ya. Nah,
Kalau tumbuhan itu termasuk lingkungan apa? Biotik atau abiotik? Ya bagus, biotik ya. Nah, karena tumbuhan itu termasuk makhluk hidup ya. Dia juga perlu makan, dia juga perlu minum ya. Nah, yuk saya tambahkan ke sini ya. Berarti punya gambar lagi nih. Ini gambar apa sayang? Gambar nih meja. Nah, kalau meja itu termasuk lingkungan apa? Lingkungan abiotik karena meja itu termasuk benda mati ya. Kita masukin ke sini ya. Nah, yuk. Kemudian masih punya gambar yang lain nih. Nah, coba ini lihat gambar apa? Nah, ini gambar kura-kura. Nah, kura-kura itu termasuk jenis hewan. Dan hewan itu adalah termasuk makhluk hidup ya, karena dia perlu bernapas, dia perlu makan, nah, dia juga tumbuh. Nah, sehingga ini masuk ke dalam lingkungan apa? Biotik. Nah, masukin sini ya. Nah, selanjutnya, satu gambar lagi deh ya. Nah, Pak Septi punya gambar ini nih. Ini gambar apa sayang? Nah, bagus, gambar pensil. Nah, kalau pensil itu termasuk lingkungan apa? Ya, abiotik, karena pensil itu termasuk benda mati atau benda tak hidup ya. Kita masukin ke sini ya. Nah, sampai sini paham ya tentang lingkungan. Ya, jadi lingkungan itu dibagi menjadi dua jenis. Ada lingkungan makhluk hidup atau kita bisa sebut dengan lingkungan biotik. Ada juga lingkungan benda mati atau kita sebut dengan abiotik. Nah, perbedaannya apa? Nah, kalau makhluk hidup itu adalah mempunyai ciri-ciri khusus. Contohnya seperti bernafas, kemudian makan, perlu makan maksud paseti, kemudian dia tumbuh, kemudian bergerak ya. Pak, ini tumbuhan bergerak gitu? Iya, bergerak ya, walaupun tidak terlihat oleh kita ya. Contohnya, tuh dia tumbuh sedikit demi sedikit, itu artinya bergerak, tapi bergeraknya perlahan seperti itu. Nah, satu lagi ada lingkungan benda mati atau abiotik. Ciri-cirinya ya dia adalah benda mati ya. Jadi lingkungan di sekitar kita yang tidak bergerak, tidak bernapas, kemudian tidak perlu makan ya, itu disebutnya lingkungan abiotik ya. Jadi mereka punya ciri-ciri tersendiri. Sampai sini paham ya tentang lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Jika kalian sudah paham, nah kalian boleh ambil buku PLN-nya ya. Kemudian untuk tugas mandirinya kalian boleh kerjakan yang halaman 35 dan halaman 36. Oke. Nah, sebelum kalian mengerjakan ini halaman 35-36, kita akan lanjut dulu ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang menyenangi keindahan lingkungan. Yuk, boleh dibuka bukunya. Kita konsentrasi ke dalam buku. Baik anak-anak, sebelum kita memulai masuk ke buku, nah ada baiknya kalian persiapkan dulu ya alat tulisnya, pensil, penghapus, dan juga penggaris. Takut nanti dibutuhkan penggarisnya ya. Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang lingkungan biotik ya, kita juga sudah mengenal jenis-jenis lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Sekarang kita langsung aja ya masuk ke halaman 37, yaitu menyenangi keindahan lingkungan. Nah, ya. Baik, bagaimana sih cara menyenangi keindahan lingkungan? Nah, saya akan bahas sedikit ya. Nah, jadi lingkungan bersih itu akan terlihat indah. Nah, rumah bersih tampak indah. Rumah rapi tampak indah. Rumah indah menenteramkan hati. Jadi kalau misalnya rumah kita bersih, rumah kita rapi, maka akan terlihat indah. Seperti gambar ini ya, tidak ada sampah yang berserakan. Nah, kalau rumah kita bersih, insya Allah nanti kita tinggal di sana juga jadi enak ya, jadi nyaman. Nah, kemudian selain rumah, nah, kelas kita juga harus tampak bersih seperti ini ya. Nah, kalau kelas bersih, nanti tampak indah kelasnya. Kalau kelasnya rapi juga sama, akan tampak indah. Jadi, kalau kelas kita bersih dan rapi akan membuat kita nyaman belajar. Nah, ya. Kemudian, halaman bersih tampak indah, halaman rapi tampak indah, halaman indah aman untuk bermain. Nah, contohnya di sekolah kita ya, ada disebutnya Taman Istiqomah. Di sana aman untuk kalian bermain nanti kalau sudah masuk ke sekolah.
Nah ya, alam indah ciptaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menjaganya, kita harus melestarikannya. Nah, jadi alam kita tuh harus kita jaga. Nah, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan juga tidak boleh menebang hutan sembarangan karena nanti kita sendiri yang menanggung akibatnya. Nah, sekarang kan banyak kejadian ya, banjir di mana-mana. Itu karena siapa? Itu karena manusia yang tidak mau menjaga lingkungan. Nah, ya, sekarang kita masuk ke kegiatanku. Nah, kegiatanku ya. Buka halaman 38. Perhatikan gambar, kemudian jawab pertanyaan. Pertama, coba kalian lihat gambarnya. Sedang apa anak itu? Sedang apa ya? Sedang mencoret tembok ya. Yuk, kalian tulis ya, mencoret tembok. Nah, mencoret tembok. Terpujikah perbuatannya? Tidak ya. Nah, tidak terpuji ya. Nah, haruskah perbuatannya ditiru? Tidak ya. Kalian tulis tidak. Nah, bisa menjawabnya? Bisa ya, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Sedang apa anak itu? Coba kalian lihat sedang apa ya anak ini? Nah, membuang sampah ke tempatnya ya, atau bisa kita tulis dengan membuang sampah saja ya, biar lebih singkat jawabannya. Membuang sampah. Membuang sampah. S A M P A H. Terpujikah perbuatannya? Terpuji ya, kita bisa jawab dengan iya. Iya. Kemudian haruskah perbuatannya ditiru? Iya. Oke. Sekarang masuk ke gambar ke-3. Coba, sedang apa anak itu? Nah, coba kamu lihat nih, sedang apa anak ini? Membuang sampah sembarangan ya. Yuk, kita tulis membuang membuang sampah kalau tidak muat boleh ya melewati garis sembarangan. Bawahnya aja ya, karena ini tidak muat sayang tulisannya ya. Sembarangan. Terpujikah perbuatannya? Terpuji tidak? Tidak ya. Boleh kalian masukkan tidak. Nah, haruskah perbuatannya ditiru? Tidak. T I D A K. Nah, jika kamu melihatnya, apa yang kamu lakukan? Nah, kita harus menasehati, tapi menasehatinya tidak boleh kasar ya. Menasehati. Nah, coba kalian lihat gambar yang terakhir nih, gambar yang keempat. Nah, apa yang dilakukan sama anak ini? Wah, sedang apa anak ini? Nah, membuang sampah ke sungai ya. Tulis ya. Membuang sampah ke tidak muat lagi ya.
sungai, tidak apa-apa ya. Kita terus ke sini aja. Ke bawahnya aja nggak apa-apa. Ke sungai. Terpujikah perbuatannya? Tidak. Jawab tidak ya. Nah, haruskah perbuatan ini ditiru? Tidak. Nah, jika kamu melihatnya, apa yang kamu lakukan? Apa yang kita lakukan? Nah, kita beri nasihat ya. Menasehati. Menasehati. Oke, kalau sudah, kita masuk ke halaman 40. Nah, untuk halaman 40, kalian kerjakan sendiri ya. Gambar sebelah kiri adalah alat-alat kebersihan. Pernyataan sebelah kanan adalah kegunaan alat-alat kebersihan. Hubungkan gambar dan pernyataan yang sesuai. Nah, boleh kalian tarik garis seperti ini contohnya. Ini ada sapu lidi. Sapu lidi itu untuk apa? Untuk merapikan rumput, tempat membuang sampah, untuk menyapu halaman, atau untuk menyapu lantai. Sapu lidi untuk menyapu halaman ya. Nah, kita tarik garis seperti ini. Biar lebih rapi, boleh kalian gunakan penggaris. Nah, seperti ini ya. Untuk selanjutnya, boleh kalian kerjakan sendiri-sendiri di rumah secara mandiri. Maaf ya, Pak Septi. Nah, sampai sini Pak Septi akhiri dulu pembelajarannya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Baiklah anak-anak, alhamdulillah hari ini materinya telah selesai. Nah, tadi kita sudah belajar tentang mengenal jenis-jenis lingkungan. Jadi lingkungan itu dibagi menjadi berapa? Ya, dibagi menjadi 2. Ada lingkungan makhluk hidup ya, yang pertama, dan ada lingkungan benda mati atau benda tak hidup ya. Nah, lingkungan makhluk hidup kita bisa sebut dengan lingkungan biotik, sedangkan lingkungan benda mati kita bisa sebut dengan lingkungan abiotik. Mudah-mudahan pembahasan kita hari ini atau materi kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, dijaga lingkungannya agar tetap bersih, lingkungan rumah kalian, lingkungan sekolah kalian nanti, atau lingkungan sekitar kalian yang lebih luas, jaga tetap bersih, buang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon sembarangan, agar lingkungan kita tetap terjaga. Ya, pas itu akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.